semangat yang luar biasa, dan terima kasih atas saya apresiasi atas waktu yang diberikan, walaupun ini sebenarnya ditodong sama Bang Yusuf Lekurbi, gak ada persiapan. Saya mau berangkat ke Cianjur, Pak. Habis Cianjur kita langsung ke Lumajang membantu saudara kita di sana erupsi bencana alam. Sedikit tadi ada banyak yang berbicara tentang Bang Benny Kaharman tentang perspektif hukum dan sebagai politisi di parlemen bagaimana dia menanggapi pemerintahan hari ini. Ada Bang Handi dari PKS dari secara ekonomi, dan dari Bang Ramadan Pohan bagaimana gegap gempitanya Anies yang sebagaikan air bah yang nggak bisa ditahan lagi gelombang tsunami-nya. Nah, sesuai judul ini karena dadakan Pak ditodong, sesuai rekonstruksi Indonesia, saya akan berbicara sesuai basic saya sebagai ilmu pemerintahan. Izin Pak Tamsil, karena ini Pak Tamsil ini sponsor saya nih, doktoral saya kok nggak selesai Pak kemarin. Utang Pak Tamsil nih, baru selesai masalahnya, 7 tahun Pak dokternya. Nah, kenapa ilmu pemerintahan ini sangat jarang Pak? Di IPDN itu 162 yang baru di wisuda ilmu pemerintahan rata-rata PNS Pak, jadi nggak berani ngomong. Nah, banyak yang berpesan ke saya, Ton, lu nggak PNS, coba suarakan, lu pandang, lu nilai negara ini, pemerintah ini secara perspektif ilmu pemerintahan. Nah, sesuai judul yang di atas itu tentang rekonstruksi, saya akan mengkomparasinya dengan teori paradigma negara. Ini dalam buku The Dynamic of Governance, ada 3 profesor itu membuat. Jadi dalam teori paradigma negara itu Pak ada 4 tahapan. Nanti kita cek, perlu nggak kita merekonstruksi negara ini? Pertama, ini paradigma negara itu terbentuk dari, kalau di zaman era Yunani Pak, jadi negara itu berbentuk city state ya, kota-kota kecil ya. Nah, mereka berhimpun, berkelompok karena ada ancaman, baik itu dari perompak, ada ancaman dari serangan binatang buas, ada pada suku-suku yang nomaden. Nah, akhirnya mereka berkelompok dan bersekutu membentuk sebuah negara. Makanya negara itu terbentuk, paradigma negara pertama itu namanya overnight state. Negara sebagai penjaga malam, sebagai penjaga masyarakatnya supaya nggak diganggu ya. Nah, ini tertuang dalam undang-undang dasar kita. Ini hebatnya para pendahulu kita, dalam tertuang overnight state, negara sebagai penjaga malam itu tertuang dalam konstitusi itu, negara melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia. Itu pertama. Nah, sekarang kita komparasi, sudah nggak negara kita ini melindungi segenap tumpah darah Indonesia? Jawab sendiri ya. Baik itu secara geografis, secara demografis, secara kedaulatan, secara sumber daya alam, secara sumber daya ekonomi. Ada nggak negara kita melindungi segenap tumpah darah Indonesia? Nah, yang kedua, yaitu welfare state, negara sebagai pencipta kesejahteraan. Jadi setelah negara masyarakat aman, maka negara itu akan membangun kesejahteraan untuk masyarakatnya. Itu tentu dimulai dari pendidikan, infrastruktur, kesejahteraan. Nah, sekarang faktanya sekarang sudah sejahterakah bangsa kita, rakyat kita sekarang ini? Belum. Data-data sudah sampaikan oleh Pak Hamdi Aziz. Nah, saya menitir data yang diberikan Pak Seti dulu nih, karena saya berdiskusi. 0,5% masyarakat Indonesia itu kekayaannya sama dengan 57% masyarakat seluruh Indonesia. Berarti nggak sampai 100 orang kekayaannya sama dengan 100 juta kekayaan orang Indonesia. Dan 1% orang Indonesia menguasai 84% tanah di Indonesia. Apakah kesejahteraan itu untuk rakyat? Nah, terus yang ketiga, nah saya tanya lagi, apakah ada kesejahteraan untuk rakyat diberikan oleh negara pada saat ini, pemerintah pada saat ini? Jauh kan Bu, timpang. Apalagi kalau memang nilai kemiskinan seolah kecil. Berapa Bang Andi? Nilai kemiskinan kita kalau 27 juta ya? Iya, 27 juta karena dia menggunakan parameter ada namanya power purchase parity yang paling rendah, standar PBB. Satu hari $1,9. Ya, sedangkan Filipina aja $3,5 dia menggunakan parameternya. Itu tingkat kemiskinan 27 juta. Salah seorang pakar ekonomi menghitung kalau seandainya kita menggunakan standar $3,5, orang miskin Indonesia itu hampir 100 juta. Artinya kesejahteraan yang kita harapkan dari rezim hari ini jauh terpanggang dari api. Nah, yang ketiga namanya minimal state. Nah, ketika rakyatnya sudah aman, ketika rakyatnya sudah mulai sejahtera, seharusnya dalam teori paradigma negara, seharusnya negara itu mulai mengurangi peran-perannya mengurusi urusan-urusan publik. Dengan negara maju seperti Singapura, Pak, dia bikin holding, diserahkan masalah ini, diserahkan kepada kekuatan civil society-nya.
Kita bagaimana sekarang? Pamer kekayaan. Undang-undang Ciptaker aja Pak, mohon maaf. PP nomor Peraturan Perintah nomor 41 yang dirikan dari Undang-Undang Ciptaker itu menarik seluruh kewenangan pemerintahan daerah itu kepada pemerintahan pusat. Dan mohon maaf, kalau ada yang berbicara otonomi daerah itu nggak ada lagi otonomi daerah Pak sekarang. Kekuasaan itu sudah diambil oleh pemerintahan pusat pada saat ini. Ya, jadi nggak ada lagi otonomi daerah itu, hanya tinggal iporia pilkada. Penentuannya perlu ada KPU mana? Ya KPU pusat lagi finalnya. Jadi nggak ada lagi Pak, ini semuanya sudah diambil alih oleh pemerintah. Nah, yang terakhir strong step. Setelah dia sejahtera, setelah dia aman, setelah masyarakatnya hidup, dia akan menjadi negara kuat dengan 3 syarat, 3G promosinya. Good governance, good corporate, good community. Nah sekarang kita lihat, good governance, betul nggak tata kelola pemerintah kita sudah baik? Tidak. Lihat aja wajah Sambo, lihat aja wajah DJP, DJA. Itu baru itu bongkar itu Pak. Sampai sekarang rata-rata yang biasanya pamer-pamer Harley sudah hilang itu di sosial media. Siapa yang sejahtera sebenarnya? Nah, good governance, ya tingkat korupsi kita luar biasa. Dulu kita zaman Orde Baru 1,3 triliun aja ditancil, ributnya luar biasa Pak. Sekarang 300 triliun, enjoy aja. Enjoy aja, gila nggak? Berapa pohon ini. Good governance. Sekarang good corporate. Good corporate. Nah, good corporate ini bayangin, saya bilang 1% orang menguasai 84% wilayah tanah Indonesia. Sedangkan hidup darat, tanah, air dan udara siapa? Untuk kepentingan siapa? Tapi hanya untuk kepentingan segelintir kelompok corporate saja. Dahsyat yang kita sebut dengan istilah bahasa Kanani alinya oligarki. Ini kan luar biasa Pak, kerusakan yang telah terjadi. Bagaimana korporasi menguasai seni-seni kehidupan ekonomi kita. Dan yang terakhir, good community. Nah sekarang harmonis gak kehidupan kita antar beragama? Harmonis gak kehidupan kita sesama? Gak pernah selama ini ulama dicaci maki. Masalah ini luar biasa. Rusak harmonisasi masyarakat kita sejak rezim ini. Kacau balau. Apa yang salah? Ini saya protes di sini. Saya alhamdulillah sering kita suarakan. Karena apa? Yang disuarakan itu selalu kebinekaan. Ini salah Pak. Seharusnya ini sama dengan Pak Anies. Saya sepakat dengan Pak Anies. Seharusnya persatuan Ika dan hanya dalam Manggrafa Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa kebinekaan? Ini ada teori komunis di situ. Angkat kebinekaan untuk mempertajam keanekaragaman. Tujuannya apa? Supaya egosentris keanekaragaman itu muncul. Murah diadu domba. Setelah murah diadu domba, semuanya hancur lebur. Mereka akan bilang, nah kan? Ini karena kalian beragama, dah buang agama, kita cukup Pancasila saja. Pertama. Nah, setelah itu berlangsung, dah kita nggak butuh Pancasila, cukup gotong royong saja. Royong betul. Ini arahnya ke sana Pak. Ini bukan kata saya, ini kata Markus Girold di dalam buku Bahaya Komunis yang dikarang oleh Bahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum pertanyaan Anton yang dititipkan ke saya, siapa? Kalau Anies Gatot gimana? Saya ditanya, lu pilih siapa? Ya pilih bini gue lah, masa pilih siapa? Oke, tadi bicara soal orang-orang yang panik, orang-orang yang kemudian ada apa sih namanya pamer flexing ya, pamer kemewahan di media sosial yang tiba-tiba disapu bersih semua. Tapi kalau Anda buka Bang di channel 1-2 hari yang lalu, saya sempat tampilkan, ini saya baca ulang ya, ada datanya juga. Ini